Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga narasumber terbaik yang kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, tahun politik hingga saat ini masih terus kita rasakan hingga saat ini, di mana berbagai partai politik melakukan gencar-gencarnya deklarasi-deklarasi serta juga memberikan surat rekomendasi untuk nama-nama yang akan diusung dari setiap partai-partai politik. Bahkan ada nama Kaesang yang hingga saat ini namanya masih melejit dan memberikan pertanyaan apakah nantinya Kaesang ini akan maju di Bursa Pilkada 2024 dan nyatanya juga ada beberapa kabar bahwa hal ini adanya modal dari efek Jokowi seperti itu. Untuk membahasnya lebih dalam lagi kita sudah bergabung bersama kami ada Bapak Herman Herun selaku Ketua DPP Partai Demokrat. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Herman, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Dan dengan banyak sekali kegiatan Pak Herman tetap bisa untuk menyempatkan diri ke Sinpo TV ya Pak ya. Saya juga terima kasih diundang di Sinpo TV. Pak Herman, terkait dengan Pilkada serentak 2024 ini kan masih terus berjalan seperti itu ya. Berbagai partai politik juga telah melakukan beberapa kali deklarasi dan juga memberikan surat rekomendasi. Tapi banyak sekali dari berbagai partai politik juga belum nge-spill nih Pak nama-namanya. Termasuk salah satunya ada Partai Demokrat pada saat itu masih santai seperti itu, masih belum memberikan kira-kira siapa sih nama-nama yang akan diusung oleh Partai Demokrat sendiri seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan dari AHY cepat mengatakan bahwa masih melakukan berbagai survei terkait hal itu. Tapi juga tadi juga ada kabar kemarin ya kalau tidak salah itu ada kabar ada 6 yang akan diusung untuk 6 provinsi seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, pertama perlu disampaikan bahwa Pilkada ini adalah menjadi mesin proses untuk menghasilkan para pimpinan di daerah. Betul. Seperti halnya Pilpres, Pileg yang tentu ini untuk menghasilkan pimpinan-pimpinan di tingkat nasional. Sehingga dalam Pilkada tentu juga harus melalui sebuah proses yang selektif, proses panjang, yang tentu ini juga urgensinya adalah untuk bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan integritas di dalam membawa daerahnya sehingga lebih baik, lebih maju, lebih mensejahterakan rakyat ke depan, memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Betul. Sehingga kemudian bisa bekerja untuk semua warganya dan bisa berkoordinasi. Karena pada akhirnya juga pimpinan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota ini akan terkoneksi dengan pimpinan di tingkat nasional. Nah, oleh karena itu dalam menentukan pilihan terhadap figur-figur yang tepat tersebutlah ada tahapan-tahapan. Yang ini memang harus diseleksi dengan tepat, dengan baik, mempertimbangkan terhadap hope masyarakat, dan tentu juga pada akhirnya karena partai-partai juga harus berkoalisi, tidak cukup untuk bisa mengusung dengan sendirinya, maka harus mencari partai-partai koalisi. Nah, oleh karena itu ini proses yang terus harus dielaborasi, proses yang terus harus dikomunikasikan. Betul. Komunikasi politiknya harus lebih terbuka dan intens, dan tentu pada akhirnya kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan arah dan tujuan bersama dengan partai-partai lain, sehingga pada akhirnya menentukan sosok dan figur yang tepat untuk rakyat. Berarti dari Partai Demokrat sendiri setelah melakukan berbagai rencana dan juga ini sudah dikomunikasikan secara internal seperti itu ya Pak ya, dan juga sudah ada komunikasi dengan partai lain mungkin Pak? Ya, bahkan di internal kan di Partai Demokrat membentuk Satgas, Satuan Tugas Pilkada 2024. Untuk apa? Untuk bisa secara komprehensif. Saya di DPP adalah yang membidangi pembinaan organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi. Tentu bukan bidangnya saya untuk kepemiluan, atau kepilkadaan. Tetapi memang sangat dibutuhkan sehingga Ketua Umum kami, Mas AHY, lebih mengambil keputusan membuat Satgas. Nah, Satgas inilah yang kemudian meramu dari seluruh potensi internal, masuk di dalam task force ini yang tugasnya adalah untuk bisa mengumumkan, menjaring, mengupayakan, dan pada akhirnya Ketua Umum memutuskan untuk para calon pimpinan di kabupaten kota
Betul. calon bupati, wali kota, atau calon wakil bupati, calon wakil wali kota. Di tingkat provinsi sesuai dengan ADRT tentu diputuskan di Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai oleh Pak SBY. Gitu ya. Nah, sehingga proses kami lebih komprehensif untuk menentukan siapa sesungguhnya calon yang tepat yang diusung oleh Partai Demokrat dan partai-partai lainnya yang tergabung dalam koalisi. Betul, dan tentunya juga kan dari Partai Demokrat juga kan telah mengusung kembali nama Emil Dardak seperti itu hingga Muhammad Nasir seperti itu ya. Kira-kira kriteria yang dicari oleh Partai Demokrat seperti apa sih Pak? Ya, pertama kami tentu juga mengutamakan kader ya. Karena bagaimanapun kader merupakan bagian instrumen penting dalam perjuangan partai. Sehingga bagi kader-kader yang punya network, yang punya keinginan, yang bahkan diminta oleh masyarakat, kemudian memiliki modal sosial, memiliki integritas, ya, kemampuan, keilmuan, yang tentu kita anggap cocok ataupun mampu untuk bisa memimpin suatu daerah. Maka memang kami pertimbangkan itu menjadi skala prioritas. Sehingga kemarin pada waktu penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Riau, misalkan Pak Nasir sebagai kader kami diusung. Bukan hanya itu, ada Mas Emil sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Bersama Hovifah kembali ya Pak itu? Ya? Bersama Hovifah kembali itu ya? Bersama Ibu Hovifah. Ya. Ada juga kandidat-kandidat yang dari partai-partai lain. Yang tidak berpartai dari birokrat gitu ya, yang maju. Dan bahkan ada juga masyarakat atau tokoh masyarakat yang kemudian juga pada akhirnya bergabung dengan Partai Demokrat. Artinya sangat banyak pilihan lah, dan tentu bagi Demokrat terbuka bagi siapapun. Selama bahwa memang punya kans untuk bisa komunikasi politik yang baik seperti itu ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari pernyataannya Pak Herman Herun juga kan kalau misalnya kita melihat dari kriteria Partai Demokrat sendiri, dilihat dari bagaimana kredibilitas seorang tersebut ya Pak ya, dan juga integritasnya. Tapi kalau bisa kita melihat nih Pak, kita beralih dari bagaimana caranya Partai Demokrat ini melihat kriteria dari sosok pemimpin calon cagup dan juga cawagup. Tapi Pak, kalau misalnya kita melihat dari pandangan Bapak selaku anggota DPR RI seperti itu, kita kan melihat bagaimana Ridwan Kamil ini kan masih saat ini masih menjadi sebuah teka-teki ya. Apakah nantinya beliau ini akan maju di Pilkada Jakarta atau mungkin di Jawa Barat seperti itu? Bagaimana Pak Herman ini melihat hal ini? Kalau misalnya kita lihat di Jakarta lawannya adalah Anies, dan juga kalau misalnya di Jawa Barat mungkin ini lawannya ada Deddy Mulyadi. Besar-besar ya lawannya Pak ya? Ya, itu kan begini ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta sebetulnya belum ada yang pasti. Ya. Betul. Ya, siapapun belum ada yang pasti. Mas Anies pun belum pasti. Karena belum terlihat ada rekomendasi ataupun koalisi partai-partai yang menetapkan terhadap salah satu kandidat baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat, termasuk di Jawa Tengah gitu ya. Nah, oleh karenanya sebetulnya yang terbangun adalah opini publik. Opini publik yang dibangun, saya kira ini bisa saja ini adalah test the water. Bisa saja ini sebagai ajang uji publik. Gitu ya. Apakah direspon tidak kandidat-kandidat ini? Contoh, Pak Ridwan Kamil, ya kalau di Jawa Barat versi polling. Ya versi polling. Jadi kalau kemungkinan menang atau tidak menang itu kan sangat ditentukan oleh perjalanan waktu sampai kepada tanggal pencoblosan di 27 November gitu ya. Sampai pada tanggal pencoblosan. Tetapi saat ini kan berdasarkan polling. Gitu. Saat ini berdasarkan polling, Pak Ridwan Kamil adalah ya hasil survei di Jawa Barat memang tertinggi. Yang kedua adalah Pak Deddy Mulyadi. Di DKI Jakarta, saya sampai sekarang belum melihat polling ya. Tetapi paling tidak polling-polling yang dilakukan oleh partai-partai lain, kami melihat bahwa Pak Ridwan Kamil punya kans untuk bisa memimpin di DKI Jakarta. Kemudian muncul Pak Anies. Ya, Pak Anies ya karena skalanya sudah nasional pasti hasil pollingnya kan juga tinggi. Gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kebimbangan partai pengusung atau juga kebimbangan para kandidat. Apakah Pak Emil Kang Emil itu di DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat gitu.
Nah ini kan sebuah pilihan gitu. Padahal yang menentukan kemenangan itu bukan hari ini. Yang menentukan kemenangan itu ya nanti di depan gitu. Bagaimana strategi kampanye, strategi meraih hati dan pikiran rakyat, bagaimana bisa merangkul seluruh potensi, tokoh masyarakat, dan figur-figur yang tentu ini bisa menjadi figur yang menarik simpati masyarakat untuk memilih. Terus wakilnya siapa gitu. Ini masih jadi pertanyaan juga. Sebetulnya ini masih menjadi tahapan menurut saya. Dalam tahapan-tahapan juga kita untuk memotret mana arah dan tujuan yang tepat, apakah ke si A, ke si B, apakah si A itu cocok di Jakarta atau si B ini cocok di Jawa Barat. Tentu konsep internal Partai Demokrat sampai saat ini adalah membuka ruang kepada siapapun tokoh yang ingin bergabung. Siapa tahu gitu ya, yang namanya dipilih oleh rakyat itu ada salah satu tokoh yang nanti bisa daftar di Demokrat dan Demokrat bisa munculkan menjadi figur kandidat baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat yang ini disukai oleh rakyat, yang ini nanti dipilih oleh rakyat. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Dalam politik itu ya serba mungkin. Tidak kembalikan lagi kepada rakyat seperti itu ya Pak? Dikembalikan kepada rakyat, karena rakyatlah yang nanti akan menentukan pilihannya. Oleh karena itu menurut saya masih terbuka lah. Bagi apakah hanya didominasi oleh dua kandidat misalkan oleh Pak Anies dan Kang Emil, atau Jawa Barat didominasi oleh Kang Emil dan Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya tidak lah. Suatu saat akan ada muncul, dan bahkan kalau berbicara kader internal Partai Demokrat juga masih cukup banyak yang bisa kita muncul. Pak Herman, ini kalau misalnya kita berbicara terkait dengan apakah nantinya Ridwan Kamil ini akan maju di Pilgub Jakarta ataupun bahkan di Jawa Barat, karena kan kalau misalnya kita melihat juga kan nama dari Ridwan Kamil ini sangat melekat di Jawa Barat gitu kan, tapi dari Jakarta sendiri pun membutuhkan sosok nama yang baru gitu kan. Apakah nantinya memang betul nantinya akan on the way langsung ke Jakarta, kita akan nantikan nanti ya. Tapi Pak Herman maaf, ini usai jeda berikut ini ya Pak Herman ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial bersama saya Fesi Rahmadi dan juga tentunya narasumber yang sangat luar biasa, ada Ketua DPP Partai Demokrat Bapak Herman Hairun. Bapak, kita masih tadi kan sempat terjeda oleh iklan seperti itu ya, terkait dengan apakah nantinya Ridwan Kamil ini akan maju untuk menggantikan nama baru di DKI Jakarta seperti itu, ataupun bahkan masih melekat di Jawa Barat seperti itu, Pak. Kita mestinya kan masih melihat bagaimana nanti kelanjutannya seperti itu, apalagi kan kalau misalnya kita melihat banyak sekali pandangan-pandangan bahwa nantinya Ridwan Kamil ini akan berpasangan dengan Kaesang, mungkin seperti itu, ataupun dengan Anies Baswedan. Ini maksudnya masih menjadi dinamika yang tentunya kita akan harus diulas seperti itu, Pak. Ya, selama bahwa belum tertuang dalam rekomendasi yang disebut kalau dalam formulir pendaftaran itu B1 KWK. Betul. Itu masih serba mungkin semuanya. Ya. Dan bahkan apakah misalkan Kang Emil di Jakarta atau di Jawa Barat, ya serba mungkin bisa di Jakarta, bisa di Jawa Tapi kira-kira Barat. Pak, ini sebenarnya Kang Emil ini lebih kuat di Jakarta atau di Jawa Barat ya? Kalau hasil polling sebelum muncul nama Pak Anies ya Kang Emil paling tinggi ya. Di Jakarta? Di Jakarta. Tapi ya kalau di Jawa Barat ya nggak disangsikan karena beliau adalah incumbent di Jawa Barat. Betul. Tapi ya hari ini gitu ya, polling itu kan hari ini ceritanya. Betul. Masih ada waktu hari-hari ke depan. Kalau berhitung tanggal 27 November, itu kan masih ada berapa bulan dari sekarang. Artinya situasinya bisa berubah. Dan kalau mengukur terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih dalam pemilu terakhir ini kan begitu tinggi. Nah, partisipasi pemilih yang begitu tinggi biasanya itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Betul. Oleh karenanya biasanya pada tingkat pengetahuan masyarakat yang lebih tinggi, perubahan-perubahan terhadap pilihannya juga akan relatif lebih tinggi. Oleh karenanya serba mungkin seseorang tokoh yang hari ini mungkin pollingnya masih 10%, polling yang lain sudah 40%, bisa mengejar, bisa gitu. Ini terjadi di Jawa Barat pada pemilu tahun 2018 terjadi gitu ya. Bagaimana tiba-tiba yang pollingnya rendah bisa naik tinggi. Betul. Bahkan yang sudah terduga diprediksi ya, Pak, ya? menang bisa kalah gitu. Kang Emil kan dulu hasil pollingnya juga nggak tinggi di Jawa Barat gitu. Kok bisa mengejar? Dulu kan yang tinggi justru Wakil Gubernur Pak Deddy Mizwar dengan Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini situasi politik yang tentu dipertimbangkan betul oleh partai-partai, apalagi oleh partai yang memiliki kader. Betul. Nah, tinggal partai mau kemana nih arahnya, dengan siapa koalisinya, gitu. Dan apakah koalisi itu akan simultan antara koalisinya di tingkat presiden dengan koalisinya di tingkat bawah, itu tinggal bagaimana kesamaan kepentingan sebetulnya. Betul. Nah, oleh karenanya saya kira ini dalam sebuah tahapan proses dan sampai pada akhirnya nanti ya kita tunggu sampai betul-betul definitif tertera dan didaftarkan dalam formulir B1 KWK. Oke, Pak, terkait dengan tadi ada sebuah koalisi seperti itu. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan Pilpres kemarin seperti itu, dari koalisi Indonesia Maju ini apakah masih solid seperti pada saat Pilpres atau mungkin ada perbedaan, Pak, hingga saat ini di Pilkada ini yang bisa Bapak lihat ini? Kalau Kim sangat solid. Ya. Hingga saat ini? Kim hingga saat ini sangat solid. Namun memang di beberapa daerah pasti ada perbedaan pilihan. Pembahasan internalnya seperti apa sih, Pak? Karena kira-kira? kan pasti ada kandidat, ada calon ya. Misalkan di Jawa Timur, Kim ya solid. Satu barisan berada di Ibu Hovifah dan Emil Dardak. Betul. Nah, kemudian di Banten sementara saat ini ya masih ada perbedaan. Tapi kan ini proses ya. Dalam proses itu, dalam politik, dalam proses itu biasa gitu. Ada perbedaan itu hal yang wajar. Itu hal yang gitu biasa, hal yang biasa lah. Jadi jangan juga dijadikan polemik atas sebuah perbedaan adanya perpecahan pendapat, juga gitu. Perbedaan kandidat kemudian diartikulasikan kepada adanya keretakan. Bukan, tidak itu konteksnya. Dalam sebuah proses politik itu perbedaan itu sudah biasa. Namun juga tentu ada perspektif yang ini menjadi kepentingannya masing-masing di setiap wilayah dan daerah. Contoh di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara
ada calon dari Partai Golkar misalkan, Betul. ada calon dari Partai Gerindra, ada calon dari Partai Demokrat, sama-sama memiliki kans kuat. Betul. Ya tentu kita tidak bisa dikolaborasikan dalam satu kandidat, ya tetapi kita mempunyai pilihan masing-masing yang tentu ya nanti pada akhirnya akan berkontestasi, gitu. Nggak ada masalah gitu. Oke. Jadi jangan pula kemudian hal perbedaan kandidat diartikulasikan kepada soliditas Kim di tingkat nasional, itu berbeda konteksnya. Oleh karenanya saya kira ya ada contoh yang nanti bersama-sama, ada daerah tumpul wilayah yang itu tentu memiliki perspektifnya masing-masing dari partai-partai yang tergabung dalam Kim itu. Oke, Pak, terkait dengan Ridwan Kamil yang nantinya akan maju di Pilgub Jakarta seperti itu, kalau misalnya kita lihat dari respon Demokrat sendiri seperti apa? Kira-kira kapan akan memberikan surat rekomendasi bagi Ridwan Demokrat Kamil? itu sampai hari ini terus melakukan penjaringan. Kemarin saya juga ikut pembahasan, ya, membahas kami tim Satgas, pimpinan Satgas, Betul. juga telah melaporkan kepada Ketua Umum tadi malam, dan terus pembahasan ini dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan juga oleh Dewan Pimpinan Daerah. Kami punya di provinsi itu namanya Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat. Oke. Ada ketuanya, ada organisasinya di situ. Nah, tentu kami panggil, kami undang dan mempresentasikan seperti apa situasi politiknya. Karena harus kita melihat situasi politiknya, kansnya kemana gitu. Nah, ya memang sampai saat ini hampir seluruh partai-partai yang ada kepentingan di DKI Jakarta memang belum menentukan pilihan. Nah, tetapi nama-nama kandidat sudah kita inventarisir siapa saja tentu kandidat-kandidat yang muncul kepada permukaan. Kami juga melakukan polling, Betul. bagaimana yang direspon oleh rakyat, mana yang punya kans untuk bisa menang. Yang terpenting adalah mana pimpinan yang punya kans untuk bisa Dan mesejahterakan kredibilitas rakyat. Nah, yang itu yang tinggi penting. seperti itu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita melihat kan dari pernyataan Pak Herman juga Ridwan Kamil sebetulnya punya kans di situ ya. Dan kalau misalnya kita lihat Pak, pembahasan internal dari Demokrat sendiri terkait dengan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta ini, pembahasan sudah sejauh mana kira-kira Pak? Dan kalau Ya misalnya tadi pada tahapan kita menjaring nama-nama tokoh. Oke. Ya. Dan Partai Demokrat tentu menyiapkan juga tokoh-tokoh lain yang diusung oleh partai-partai lain, yang di luar diusung partai-partai lain. Misalkan Pak Ridwan Kamil kan kader Partai Golkar, gitu ya. Kemudian ada partai lainnya juga. Ya tentu kami juga melirik terhadap tokoh-tokoh lain. Betul. Misalkan Pak Budi Heru yang sekarang menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, ya kami lirik juga gitu. Dan Ketua DPD juga sudah menstate bahwa Pak Heru juga salah satu kandidat yang bisa didorong oleh Partai Demokrat. Kita juga masih terus mencari tokoh-tokoh lain yang tentu selain mencari ya membuka. Apakah gitu. sudah ada Pak kira-kira yang disoroti oleh Partai Demokrat gitu, nama-nama yang nantinya buat untuk di DKI Jakarta gitu Pak? Ya selain Pak Ridwan Kamil kita juga masuk dalam radar Partai Demokrat. Betul. Gitu ya. Pak Budi Heru misalkan, Budi Heru, PJ. Kemudian ada tokoh-tokoh lain lah. Dan kemudian kami juga mendorong kader-kader internal kami, salah satunya Pak Dede Yusuf. Deddy Yusuf, oke. Kemudian ada Mbak Selika Nurahdiana gitu ya, mantan Bupati Kerawang. Ada juga Mbak Iti Oktavia Jayabaya, mantan Bupati Lebak. Betul. Yang bisa saja Mbak Iti Disoroti oleh Partai Demokrat pilkada gitu. di Banten, Oke. juga bisa saja nanti ditempatkan di DKI Jakarta. Dulu sebelum ditetapkan Bu Hopipah dan Mas Emil di Jawa Timur, Mas Emil juga sebagai salah satu kandidat yang bisa kita Diusung. dorong di Oke. DKI Jakarta. Artinya banyak pilihan sebetulnya. Kalau Kaisang sendiri dilirik nggak sama Partai Demokrat kira-kira? Ya sampai saat ini kan belum menyatakan kesediaan. Betul. Mas Kaisang masih melakukan penjajakan. Betul. Ya. Dan opini publiknya ya tentu sedang beredar lah dalam percaturan politik baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Tengah. Ya nanti pada akhirnya kita lihat saja apakah termasuk yang dipertimbangkan
bahkan didukung oleh Partai Demokrat atau tidak ya nanti kita lihat. Kalau pandangan Pak Heru, kira-kira Kaisang ini punya kans nggak seperti Ridwan Kamil? Saya katakan dari tadi bahwa dunia politik itu kan bukan dunia matematik. Dunia matematik itu dunia yang serba mungkin, Betul. serba pasti. Ilmu Bisa disebutnya aja juga berarti ya? disebutnya ilmu pasti. Oke. Tapi kalau politik itu adalah ilmu tidak pasti, serba mungkin. Oke, bisa Nah, berbeda, bisa berubah. Bisa saja berubah Oke. dan tentu kita melihat saja nanti karena tahapan penjaringan ini kan butuh proses. Yang pada akhirnya yang membatasi itu adalah timeline, ya. Ada timeline, ada limitasi waktu. Betul. Tanggal 27 Agustus itu adalah batas waktu untuk kita pendaftaran. Pendaftaran dibatasi paling lama 3 hari. Oleh karenanya batas waktu itulah yang akan menentukan siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Namun tentu bagi kandidat-kandidat yang bisa mempercepat pendaftarannya, mempercepat pencalonannya, seperti kemarin kami sudah menetapkan 6 calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sebelumnya ada 3 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang telah ditetapkan. Betul. Ya tentu pada akhirnya nanti akan dibatasi juga oleh limit waktu. Pada tanggal 27 Agustus kami harus sudah menetapkan siapa di 27 provinsi. Karena minus Yogyakarta yang penunjukan gitu ya, yang penetapan. Tentu 27 provinsi ini juga terus digodok. Kita juga belum sampai pada setengahnya, Tahapan tapi saya pendaftaran kira seperti itu, proses oke. ini akan terus berlangsung karena ada 7 lagi yang sedang kami pertimbangkan untuk ditetapkan. Oke, kira-kira. Belum lagi perhitungannya 514 kabupaten kota. Wow, luar biasa ya. Nanti kan kita akan melihat ya bagaimana sih pertimbangannya kira-kira seperti apa sih ya Pak Herman Hairun. Informasinya usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpos Pekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Bincang Spesial dan tentunya juga kita masih membahas seputar Pilkada serentak bersama Pak Herman Hairun selaku Ketua DPP Partai Demokrat. Pak Herman, terkait dengan, kita langsung saja ya Pak ya, terkait dengan Ridwan Kamil yang nantinya juga akan ada gadang-gadangnya ini akan diusung dengan Kaisang Pangarep seperti itu. Apakah kalau misalnya nanti ketika Ridwan Kamil ini berpasangan dengan Kaisang Pangarep ini akan disebut dengan pasangan yang tangguh untuk bisa memenangkan peluang yang besar di Jakarta? Kita lihat surveinya lah nanti ya. Oke. Karena biasanya dalam survei itu kita akan selain mengukur terhadap popularitas dan kesukaan, ya, populernya sebatas apa, sukanya sebatas apa, kita akan mengukur elektabilitas hari ini. Nah kalau elektabilitas hari ini terhadap seseorang kuat, belum tentu nanti kalau digabungkan itu sekuat dia secara individu. Biasanya nanti akan disurvei secara berpasangan. Nah kalau disurvei secara berpasangan, yang kuat dengan yang kuat itu pasti akan menambah kuat. Tapi kalau yang kuat dengan yang lemah biasanya akan menarik turun. Nah, oleh karenanya kita tidak ingin berasumsi terlalu jauh
dalam mengukur kekuatan kandidat. Oleh karenanya saya kira nanti kita menunggu saja hasil survei, mana yang tentu memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa bertarung dalam pilkada. Karena DKI ini kan etalase bangsa, ya, etalase negara. Pasti hitung-hitungannya akan sangat matang, kemudian tidak mau masuk dalam keputusan yang melalui asumsi gitu ya, tetapi melalui sebuah ukuran-ukuran yang lebih pasti dan juga tidak ingin gambling, ya. Tidak ingin ya asal pilih, pasti melalui perhitungan yang matang. Dan ini juga didasarkan kepada sekali lagi bahwa dalam mengusung itu harus berkoalisi karena kami tidak ada yang cukup untuk bisa mengusung sendiri di DKI Jakarta. Oleh karenanya kalau kita berkoalisi berarti konteksnya harus berbicara dengan partai-partai koalisi. Siapa yang tepat? Apakah menentukan dulu kandidatnya ataukah menentukan koalisinya? Ada banyak daerah di kami yang menentukan dulu koalisinya sekarang. Sehingga bersama-sama menentukan kandidat. Tapi ada juga di beberapa daerah yang ditentukan dulu kandidatnya, baru kandidat tersebutlah yang membawa koalisi. Dan saya kira ini akan terjadi di partai manapun sama ya. Tapi kalau misalnya dari Partai Demokrat sendiri sudah melakukan jalin komunikasi dengan partai mana saja kira-kira? Pasti, komunikasi politik itu kan terus intens dilakukan. Kami di DPR sama dengan partai-partai lain ya selalu bertemu dan berbicara event ya. Kira-kira bukan siapa hanya sih, dalam Pak? koalisi KIM tetapi dengan partai-partai yang di luar KIM juga. Bisa kami di-spill nggak Pak kira-kira nama-nama Kenapa? partainya? Kira-kira nama-nama partainya bisa dikasih tahu nggak Pak? Ya kami berkomunikasi dengan seluruh partai-partai yang memiliki kursi. Oke. Dan kalau di nasional ada 8 partai yang memiliki kursi, kalau di daerah kan hampir seluruh partai-partai memiliki kursi, gitu ya. Dengan PDIP, dengan PKS di Dengan Jakarta sudah kami komunikasi? ada, ya. Dengan PKS kami ada koalisi juga. Oke. Dengan PDIP Sulawesi Tenggara, Demokrat dan PDIP berkoalisi. Berkoalisi Kemudian di situ. dengan PKS kami juga ada koalisi. Gitu. Berarti sudah melakukan beberapa komunikasi yang terjalin antar sesama partai ya? Atau maksud kami adalah dengan beberapa partai politik seperti itu ya? Dan itu terus dilakukan setiap... By case ya tentu, koalisi itu tidak mengeneralisir, tetapi sekali lagi bahwa konteks koalisi dalam pilkada ini jangan dikait-kaitkan terhadap KIM secara nasional. Betul. Karena ini berbeda konteks lah gitu ya. Kalau dikatakan solid ya solid lah kami solid. Sekali lagi solid. Terbuka tapi dengan partai manapun yang ingin menjalin komunikasi politik yang baik ya. Dalam konteks pilkada, Betul. tentu ada perspektif lain yang ini menjadi kepentingan partai-partai. Karena kami juga punya kader, kami punya tokoh yang tentu ini sangat sangat berbeda pandang dengan partai lainnya. Tapi ya dalam komunikasi politik sebisa mungkin kami tetap menjalin hubungan secara vertikal ya sama bahwa tetapi ya realitasnya saya kira lain lah. Jadi kan kata Pak Herman juga kan disebutkan karena kalau misalnya kita dari partai politik atau perpolitikan Indonesia ini kan mungkin bisa saja berubah, mungkin bisa saja ada perubahan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nanti, semisal dari Partai Demokrat sendiri memang benar mengusung Ridwan Kamil, tapi kalau misalnya kita lihat kan Ridwan Kamil elektabilitasnya di Jakarta ini masih cukup rendah. Kira-kira langkah apa sih yang nantinya akan dibangun oleh Partai Demokrat sendiri? Ridwan Kamil tidak cukup rendah di sini, cukup tinggi ya. Di DKI Jakarta cukup tinggi juga. Cuman kan dengan majunya Mas Anies kan harus melalui berbagai pertimbangan. Betul. Dan kalau mau mengambil posisi lebih mudah menang, ya Jawa Barat. Gitu. Selain gimana, Mas Pak, Ridwan kira-kira? Kamil itu sebagai incumbent, juga memiliki elektabilitas hari ini. Nah oleh karenanya, kalau mau lebih tantangannya Mendongkrak lebih kecil, Jawa Barat. Ya meskipun belum ada kepastian untuk menang pasti itu kan ditentukan oleh perjalanan sampai 27 November gitu ya. Nah, tetapi di DKI Jakarta juga Kang Emil memiliki prospek yang baik. Makanya di dalam beberapa kali statement saya di media massa, Demokrat ya mendukung kalau Kang Emil mau di Jakarta. Apalagi saya sebagai orang Jawa Barat merasa bahwa memang ya harus ada orang Jawa Barat dong bisa memimpin Jakarta. Seperti itu ya. Karena kalau Tetapi ya pada akhirnya nanti kan bukan saya yang mengusung adalah partai ya ketua umum.
Kalau bisa Dan- kita bilang kan Pak terkait dengan Kaisang dan juga dengan Ridwan Kamil, kita kan belum bisa berbicara terkait kuat atau tidak kuat seperti itu ya. Tapi kalau bisa kita melihat kalau misalnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan wakil PDIP, apakah nantinya itu akan berat juga untuk Ridwan Kamil seperti itu? Ya kita lihatlah perjalanan itu ya ke depan. Punya kans lah Punya semuanya. kans, semuanya punya Karena kans. pertama punya modal elektabilitas, punya modal sosial, punya modal pengalaman. Betul. Dan punya modal popularitas yang tentu ini bisa dengan strategi-strategi tertentu yang bisa memenangkan ke depan dengan resep-resep yang cespleng gitu. Saya kira bisa lah gitu ya. Karena kan yang memilih rakyat sekali lagi. Suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Karena rakyatlah yang memimpin, yang memilih. Oleh karenanya para pimpinan ini juga tidak bisa kemudian jumawa. Oh saya pasti dipilih, oh saya belum tentu. Gitu. Karena yang memilih adalah rakyat. Rakyat itu Semuanya kita tergantung kembalikan kepada kepada rakyat. individu rakyatnya masing-masing. Seperti itu ya. Pak Herman kan kalau misalnya tadi Pak Herman juga sempat menyinggung sebagai warga Jawa Barat juga kan pasti menginginkan juga kan warga Jabar yang juga memimpin Jakarta seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat terkait dengan elektabilitas nih Pak Herman, dengan adanya Kaisang Pangarep ini kan masih digadang-gadang akan maju di Bursa Pilkada 2024 di Jawa Tengah seperti itu. Dan elektabilitas dari Kaisang ini sangat tinggi di Jawa Tengah. Apakah hal itu adanya modal dari Jokowi Effect atau kalau misalnya kita melihat dari PSI sendiri mengatakan bahwa ya kalau misalnya masyarakat kan menginginkan pemimpin yang muda gitu. Apakah kalau misalnya Pak Herman melihat ini kira-kira kuatnya di Jakarta apa Jawa Tengah? Ada beberapa instrumen ya yang tentu ini menjadi pilihan rakyat. Pertama ya tadi dipandang bahwa ada kotel efek. Ada efek dari ketokohannya Presiden Jokowi misalkan. Itu pasti ada gitu ya. Karena Pak Jokowi sebagai presiden pasti berbuat banyak dan rakyat pasti menilai. Ya. Dan ketika disukai oleh rakyat, pasti siapapun yang didorong oleh Pak Jokowi akan mendapatkan manfaatnya. Gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi usia, betul, karena usia pemilih terbesar sekarang itu adalah usia muda. Pasti orang-orang muda itu lebih suka memilih orang muda yang pemikiran tentu mungkin dari pemikirannya atau bagaimana Pak itu? Anak muda yang menurut mereka merasa satu entitas gitu ya. Satu entitas. Dan satu entitas itu kan apa? Mungkin penilaian kalau orang ini terlalu serius banget ini. Kayaknya nggak bisa gitu. Bikin stres saya. Nah, itu kan. Ada saja yang begitu gitu. Dan saya juga selalu bertanya kepada anak-anak saya. Anak-anak saya itu kan generasinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih generasi hingga milenial lah. Ada yang milenial, ada yang Gen Z. Nah, ya jadi saya bertanya bagaimana perspektif dari anak saya yang besar, bagaimana dari yang anak yang kecil gitu. Karena selisih usianya kan jauh 12 tahun. Nah, dari pertanyaan jawaban anak saya bisa menilai, jangan-jangan perspektif yang lain juga sama. Gitu. Betul. Terus saya tanya berdasarkan teman-temannya seperti apa gitu. Nah, bisa saja ini menjadi faktor penarik gitu ya. Artinya bahwa ketika kemudian kita bisa menyajikan, kan seperti kita menyajikan, koki menyajikan makanan. Misalkan Mbak Pesti sukanya itu masakan Sunda gitu ya. Kalau saya sajikan masakan Jawa Tengah yang manis-manis pasti agak kurang nafsu makan. Karena gitu. sukanya pedas-pedas gitu. Karena sukanya pedas-pedas. Nah, tapi kalau orang Jawa yang suka manis-manis disuguhkan masakan Sunda, ya kurang masuk dalam seleranya gitu. Betul. Nah, oleh karenanya ini bisa menjadi bisa menjadi pilihan. Gitu ya. Bisa menjadi pilihan. Nah, kalau Mas Kaisang misalkan lebih disukai di Jawa Tengah, pasti pollingnya akan lebih tinggi di Jawa Tengah. Tapi kalau memang disukai di DKI Jakarta, karena ke anak mudanya ya bisa saja menjadi pilihan di DKI Jakarta. Gitu. Artinya memang dalam perspektif pilihan masyarakat, itu dalam strata tertentu memang itu menjadi hope-nya gitu. Oh saya sukanya anak muda, gitu. Ya harus didorong anak muda gitu. Oh saya sukanya pemimpin orang tua, yang atau dewasa senior. atau seperti apa gitu. Saya senangnya usia yang sudah matang misalnya.
Ya pasti Oke. kalau disuguhkan yang muda tidak disukai. Pasti masyarakat lebih Itu tergantung, menyukai berarti yang tergantung sudah pada selera seperti itu ya Pak Herman ya. Oleh karenanya, di dalam survei itu selalu ada rekomendasi, selalu ada parameter-parameter yang ini menjadi ukuran apa sih kesukaan pemilih untuk bisa menentukan pilihannya. Gitu. Ada di situ tentang kan juga dikategorikan. Ya. Ada kategori Ada dan juga ada kategorinya, kriteria ada kategori seperti pemilih, itu ya. Oke. ada juga kemudian kriteria yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, baik. Oleh karena itu itulah yang harus diramu oleh partai-partai. Yes, Sehingga gitu. bisa menyajikan kandidat yang sesuai dengan harapan dan Dengan hope-nya hati seperti itu masyarakat. ya. Oke, pemirsa, kalau misalnya kita melihat dari pemaparan dari Pak Herman ini sendiri, kalau misalnya kita melihat diri kita tidak bisa menghardik gitu ya Pak ya, bagaimana untuk menentukan pemilih, apakah mau pemilih yang muda mungkin ataupun pemilih yang mungkin sudah berusia seperti itu ya. Kita kan semuanya kita akan kembalikan kepada rakyat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Di Ini Gorontalo. di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak Iya. kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Oke. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Kira. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, Wow, bener kan? Aku bener. bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Tunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi, Kami pamit undur diri. Selamat pagi. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik
Kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang spesial, tentunya masih membahas terkait dengan Pilkada Serentak 2024 bersama narasumber yang sangat luar biasa, ada Bapak Herman Hairun selaku Ketua DPP Partai Demokrat, yang mana tadi juga kita sudah membahas terkait dengan Jokowi Effect yang dilakukan oleh yang terkait dengan dikait-kaitan dengan bukan hanya Kaisang tapi juga Bobi Nasution seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya Pak Herman Hairun terkait dengan yang bisa diasosiasikan dengan Presiden Jokowi itu ada Kaisang dan juga Ahmad Lutfi. Mungkinkah keduanya itu bisa berduet di Jawa Tengah? Ya kita tunggu. Saya katakan dari awal bahwa proses-proses ini tentu belum bisa dipastikan hari ini, gitu ya. Prosesnya ya terus akan di-exercise melalui parameter-parameter yang tentu ini menjadi ukuran masing-masing partai. Karena sekali lagi harus berkoalisi. Oke. Dan kemudian parameter inilah yang mengukur nanti apakah jatuh pilihan kepada siapa dan berpasangan dengan siapa. Pengaruh terbesar adalah figur. Figur. Ya, figur kandidat. Kandidat, berarti itu Kaisang adalah seperti pengaruh terbesar. Yang kedua tentu pasti ada pengaruh figur tokoh lain. Tokoh lain. Yang ini akan berperan untuk bisa menjadi penopang. Biasanya antara 5-10% lah gitu ya, menopang 5-10%. Tokoh yang betul-betul kuat gitu. Tapi ya kemenangan itu sendiri akan sangat ditopang oleh kemampuan para kandidat, oleh ketokohan kandidat, dan kemudian oleh strategi memenangkan pada waktu memenangkan nanti di era masa hati kampanye. rakyat ya Pak. Memenangkan hati dan pikiran rakyat melalui masa-masa kampanye nanti. Betul. Karena pasti ukurannya adalah apa sih yang akan dilakukan selama nanti para kandidat ini memimpin 5 tahun ke depan. Terus kemudian program utama apa sih? Dan yang terpenting adalah justru nanti harapan masyarakat apa gitu. Kalau di daerahnya banjir terus, kemudian berkampanyenya tidak pernah menyentuh persoalan banjir, Betul. ya masyarakat tidak akan memberikan interest gitu. Betul. Kita harus tahu ya apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Masyarakat tidak akan memberikan atensi kepada para kandidat yang tidak bisa menjawab persoalan masyarakat. Betul. Gitu. Nah, oleh karenanya juga penting gitu. Kalau di daerahnya banyak pengangguran, ya kita harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Ya berbicara masalah kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan, dengan cara apa menciptakan lapangan pekerjaannya? Apa potensi daerahnya? Gitu kan tidak bisa juga kita seperti Sangkuriang membangun kapal dalam semalam, gitu. Tidak bisa kita membangun sesuatu dalam waktu singkat terukur. Oke, kalau mau menciptakan lapangan pekerjaan, mau membuat apa? Kawasan industri. Berapa lama kawasan industri itu akan dibangun? Betul. Nah, kalau ini bisa dijelaskan kepada publik dengan baik dan kemudian melihat bahwa integritas kandidat ini memang juga dapat dipertanggungjawabkan, maka rakyat pasti akan memilih. Gitu ya. Ya seperti halnya di Pilpres kemarin, Pak Prabowo memiliki integritas, memiliki kapasitas, ketokohan yang mumpuni. Elektabilitasnya Ya, pun tinggi. elektabilitasnya juga melesat satu putaran. Betul. Ya, jangan dipersoalkan ada itu ada ini. Enggak, ini ada. Ada endorse dari Joko Widodo seperti itu memang kabarnya. Pak Prabowo ini menjadi harapan besar masyarakat. Betul. Bisa menjadi pemimpin yang membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Iya. Bisa menjawab terhadap masalah-masalah rakyat hari ini. Betul. Kan itu. Yes. Gitu. Ada perubahannya di situ ya. Ada perubahan yang selain melanjutkan bisa merubah dan bisa menjawab permasalahan rakyat. Betul, seperti itu. Kira-kira sekuat apa sih Jokowi Effect di Pilkada Serentak ini, Pak? Pak Jokowi kan menjabat sebagai presiden. Betul. Dan Pak Jokowi menjalankan banyak program-program kerakyatan. Betul. Tentu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kunjungan kerja Tidak selalu sempurna, dilakukan. manusia Oke. itu pasti tidak sempurna.
Tetapi kebaikan-kebaikan ini kan masyarakat kita ini masyarakat yang pandai untuk berterima kasih. Siapapun yang memberikan kebaikan, masyarakat akan memberikan balasan yang baik juga kepada kita. Oleh karenanya ya setiap kebaikan itulah yang pada akhirnya dicatat oleh masyarakat dan itulah yang menjadi kotel efek. Betul. Gitu. Dan ini akan membantu siapapun kandidat yang di-endorse oleh Joko Widodo. Presiden Jokowi. Kami juga masih mempercayai, meyakini Pak SBY pun adalah sebagai tokoh nasional yang pada eranya dulu juga memberikan program-program pro rakyat yang luar biasa. Masih diingat lah ada Raskin, ada macam-macam. Inilah juga yang membuat daya minat terhadap Partai Demokrat masih kuat sampai hari ini. Hingga saat ini. Dan siapapun kandidat yang nanti di-endorse oleh Pak SBY itu juga bisa menaikkan elektabilitasnya. Dulu Pak Prabowo juga di-endorse Ada komunikasi oleh Pak dengan SBY. Pak SBY seperti itu ya. Satu kandidat didukung oleh Pak Jokowi, didukung oleh Pak SBY, didukung oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, saya yakin itu tidak ada tandingan gitu. Oleh karenanya ini juga menjadi penting, menjadi instrumen dalam kemenangan kandidat ke depan. Oke, seperti itu. Pak, ini kan sempat juga dibicarakan kalau misalnya dari Puan Maharani juga sempat mengatakan terkait dengan majunya Kaisang di Pilkada serentak nanti ini masih dipertimbangkan. Apakah ini mungkin kan nantinya akan ada krisis ketokohan atau ini Pasti hanya cek ombak? Ini cek ombak aja tuh bagaimana kira-kira Pak? Test the water lah, cek ombak. Ini cek ombak pasti aja. Semuanya akan mengatakan itu kan tidak mungkin juga. Kalau saya ditanya apakah kan nggak mungkin juga saya mengatakan enggak mungkin. Oke, ini masih dipertimbangkan. Artinya seluruh tokoh itu adalah kita nilai dari sisi kebaikannya dan semuanya dalam pertimbangan. Karena memang sampai sehari ini ya memang prosesnya adalah proses mempertimbangkan, belum proses memutuskan. Ya, keputusan hari ini belum tentu juga karena pernah kami punya pengalaman, pernah mengusung. Pada waktu pendaftaran salah satu partai keluar gitu. Nah sekarang memang dilarang. Betul. Di dalam aturannya untuk menghindari terhadap situasi tersebut sekarang dilarang ya. Untuk mengundurkan diri setelah nanti dalam pendaftaran setelah mereka berkoalisi. Nah dulu terjadi. Nah oleh karenanya sebelum nanti pada batas waktu pendaftaran yang dilakukan oleh partai ataupun koalisi gabungan partai-partai, ya tentu kita masih melihat ini punya potensi, semuanya punya kans untuk bisa menjadi kandidat. Oke, Pak, terkait dengan pilgub di Sumatera Utara seperti itu, ada Bobi Nasution yang saat ini masih dipercaya untuk memimpin Sumatera Utara. Dan dari PKB sendiri ini mengusung nama artis Nagita Slavina. Pandangan Bapak gimana sih Pak? Karena ini banyak sekali nama-nama artis yang akhirnya terseret juga ikut maju di pilkada serentak nanti. Biasanya kan ada hubungan erat ya antara popularitas dan kesukaan. Kesukaan terhadap elektabilitas. Ya. Nah oleh karenanya antara tiga aspek inilah yang biasanya diramu untuk mencapai pada kemenangan. Nah, Mas Bobi tentu setelah sukses memimpin Kota Medan, Wali Kota Medan, saatnya untuk naik kelas lah. Meskipun ada skup satu putaran lagi di Wali Kota. Ya masih satu kali, punya kesempatan satu kali, tapi sekarang kan ke provinsi. Nanti beliau akan berpasangan dengan siapa tentu sedang dipertimbangkan. Ada dua kandidat yang tentu akan nanti menjadi wakilnya. Nah, kalaupun kemudian ada figur-figur lain, artis dan lain sebagainya, sekali lagi tadi karena memang ada hubungan yang erat antara popularitas, kesukaan dan elektabilitas. Oleh karenanya ini yang kemudian selalu dipergunakan oleh entitas politik untuk bisa menarik hati dan pikiran rakyat untuk memilihnya. Gitu. Bahkan ya biasanya figur politik mengambil wakilnya artis misalnya. Gitu. Tapi ya tidak semuanya juga itu terjadi. Ya dalam pemilu kemarin banyak juga teman-teman artis yang terpilih dan ada juga yang tidak terpilih. Dan ini itu kan tergantung sekali lagi kepada strategi. Memang pada tahap awal hari ini popularitas, kesukaan, elektabilitas menjadi trigger gitu ya. Tetapi juga dalam perjalanan menuju kepada hari pencoblosan juga ini harus mempergunakan
strategi yang tepat. Yang tadi saya katakan bahwa harus mampu untuk bisa menjawab hope, harapan, keinginan, dan situasi masyarakat hari ini. Sehingga ke depan masyarakat punya harapan besar untuk bisa melakukan perubahan dalam kehidupannya. Iya, oke. Pak, ini kan bukan kali pertama nama-nama artis atau public figure yang terseret untuk maju atau masuk ke dunia politik seperti itu ya. Memangnya seberpengaruh itu ya nama-nama atau public figure ini untuk mendongkrak suara? Ya tadi, kan gini, kalau saya mungkin nama saya beredar ya di dapil saya. Itu juga dengan kemampuan saya harus pasang baliho, saya harus pasang iklan di radio, di televisi. Saya harus bertemu dengan masyarakat setiap hari. Tapi kan kalau public figure, kan mereka sudah biasa tampil di beberapa media, biasa tampil di sinetron, ditonton orang banyak. Penggemarnya juga banyak. Penggemarnya banyak, fansnya banyak, gitu. Yang suka dengan dia juga banyak. Jadi begitu muncul namanya, jadi sudah memiliki popularitas dan elektabilitasnya tersendiri, gitu. Nah, kalau dia dipoles lagi dengan tingkat kemampuan yang tidak meragukan lagi bagi publik, kemudian dengan strategi kampanye yang tepat, yang baik, ya akan sangat kuat gitu. Gitu ya. Beda dengan saya yang bukan public figure, ya saya harus mempromosikan diri, sedangkan waktu terbatas. Gitu. Kalau public figure, artis gitu, ya dia sepanjang karirnya memang ya berada di dunia itu, sehingga dunia yang diketahui oleh orang banyak, gitu. Nah, sehingga mendongkrak terhadap popularitas. Nah, popularitas ada hubungannya dengan kesukaan tadi. Banyak orang yang suka, yang fans, kemudian itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas. Baik. Ingin saya sampaikan ke Pak Herman, yang saya ingin tanyakan, bahkan juga banyak sekali penggemar dari Sinpo TV juga memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk saya untuk ditanyakan kepada Pak Herman, tapi karena ini sudah terbatas oleh waktu nih Pak Herman, jadi kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan kita. Pemilu juga terbatas oleh waktu. Oh betul, sama banget ya. Dan memang kalau bisa kita melihat gitu ya, pilkada terbatas oleh waktu. Semuanya terbatas oleh waktu, seperti itu. Ada batas waktunya. Oke, Pak Herman, terima kasih banyak telah berkenan untuk datang ke studio Sinpo TV di Bincang Spesial. Mudah-mudahan Pak Herman juga sehat selalu, sukses selalu, dan juga bisa membantu lah untuk membangun bangsa Indonesia saat ini ya. Ya, ini juga kan kabarnya jadi calon menteri gitu kan Pak ya. Seperti itu. Oh ya Pak. Saya terpilih kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Sangat luar biasa loh, ini suatu kehormatan. Mudah-mudahan 1 Oktober saya dilantik kembali. Amin, amin, amin. Dan suatu kehormatan juga sudah duduk bersama Bapak calon menteri di sini ya, seperti itu. Dan pemirsa juga terkait dengan tadi pemaparan yang diberikan oleh Pak Herman ini, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua bagaimana cara kita untuk bisa melatih dan juga memilih calon pemimpin kita di pilkada serentak nanti. Kredibilitas seperti itu ya Pak ya, dan juga integritas yang sangat tinggi, dan kita juga harus melihat bagaimana masyarakat ataupun pemilih-pemilih ini bisa mengerti apa itu hoax seperti itu ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang juga yang diinginkan oleh masyarakat. Saya Fesi Ramadi, terima kasih dan sampai jumpa.